Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfiananto. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hand tools. Salah satunya adalah tang. Saya memiliki ketiga jenis tang. Yang pertama adalah tang kombinasi, lalu yang kedua adalah tang lancip, dan yang ketiga adalah tang potong. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tang, dan juga saya akan memberitahu kepada teman-teman cara yang salah menggunakan tang. Oke, sebelum saya jelaskan bagaimana cara menggunakan ketiga tang ini, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing ketiga tang ini. Yang pertama yaitu adalah tang kombinasi. Tang kombinasi seperti namanya yaitu kombinasi, biasa digunakan untuk memegang suatu benda seperti ujungnya sebelah sini. Lalu untuk bagian yang sebelah sini biasa digunakan untuk memotong suatu benda. Lalu yang kedua adalah tang lancip. Tang lancip seperti namanya yaitu tang lancip, dia juga digunakan untuk memegang suatu benda yang sangat sulit untuk dicapai. Misalnya di ruangan-ruangan yang sempit bisa menggunakan tang sempit untuk memegang suatu benda tersebut. Lalu untuk bagian sini juga bisa digunakan untuk memotong suatu benda. Lalu yang terakhir adalah tang potong. Tang potong biasa kita gunakan untuk memotong suatu benda. Tang potong lebih efektif ketimbang dari dua tang lainnya untuk memotong suatu benda. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kegunaan dari ketiga tang ini. Yang pertama yaitu tang kombinasi. Tang kombinasi bisa kita gunakan untuk memegang suatu benda. Seperti contohnya ketika kita akan mengelas pipa tembaga ini, kita bisa memegangnya daripada kita harus memegang dari tembaga ini, karena itu tidak safety dan juga sangatlah panas untuk dipegang. Kita bisa menggunakan tang kombinasi untuk memegangnya. Lalu tang lancip bisa kita gunakan juga untuk memegang suatu benda, tetapi tang lancip bisa kita gunakan untuk memegang benda yang kecil. Seperti contohnya kita ingin memegang benda yang sebelah sini, lebih efisien memegangnya seperti ini dengan tang lancip daripada kita harus memegangnya dengan tangan, karena itu tidak safety. Lalu berikutnya ada tang potong. Tang potong bisa kita gunakan untuk memotong suatu benda. Seperti contohnya yaitu kita akan memotong kabel ini. Kabel ini semisal kita akan menggunakan berapa senti dalam ukurannya yang kita inginkan, kita bisa memotongnya dengan tang potong. Seperti contohnya kita bisa memotongnya dengan tang potong. Tang potong lebih efisien dalam memotong benda ketimbang dari dua tang yang lainnya. Cara yang salah dalam menggunakan kedua tang ini, saya ambil contoh ketika kita tidak mempunyai palu atau ketika kita berada di lapangan, kita lupa membawa palu. Nah, cara yang salah dalam menggunakan tang, kita malah menggunakan tang untuk mempalu paku tersebut seperti ini. Itu sangatlah salah dan tidak sangat dianjurkan, karena kegunaan tang tersendiri adalah yaitu untuk memegang suatu benda. Seperti contohnya yaitu kedua tang ini digunakan untuk memegang suatu benda, bukan digunakan untuk mengetuk dan menggantikan fungsi palu. Lalu yang berikutnya adalah tang potong. Tang potong sepertinya banyak digunakan untuk memegang suatu benda, bukan malah digunakan untuk memotong suatu benda. Itu sangatlah melenceng dari fungsi dari tang potong. Tang potong digunakan untuk memotong suatu benda, bukan digunakan untuk memegang suatu benda atau menahan suatu benda, karena itu akan memberikan bekas pada benda tersebut. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari hand tools ketiga alat ini, yaitu tang. Teman-teman jangan sampai salah lagi ya dalam menggunakan tang. Tang digunakan untuk memegang dan juga memotong suatu benda. Tang lancip dan tang kombinasi digunakan untuk memegang suatu benda. Tang potong digunakan untuk memotong suatu benda. Jangan sampai salah ya teman-teman dalam menggunakan ketiga tang ini.